Saya Solidew Isadora, mahasiswa jurusan Agribisnis Universitas Bangka Belitung. Saat ini saya sedang berada di kebun kopi milik Ibu Hermina di Desa Sugihan, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Komoditas kopi lokal yang dibudidayakan sendiri oleh Ibu Hermina berusia kurang lebih 2 tahun. Nah, oleh karena itu kita bertanya-tanya, apa alasan Ibu memilih membudidayakan kopi? Kami memilih komoditas kopi karena di bulan Oktober 2010 hama tumbuhan jeruk di tempat kami sangat merugikan tanaman kami. Kami sangat rugi. Sehingga kami beralih untuk menanam kopi sebagai tanaman utama di ladang kami. Bagaimana awal proses penanaman kopi yang Ibu lakukan? Proses penanaman kopi yang kami lakukan, bibit. Kami memilih bibit yang bagus. Bibit itu kami dapatkan dari kopi yang sudah berumur 9 sampai 6 tahun yang ada kami tanam di saat menanam jeruk. Nah, biji kopi itu tidak pernah kami jual karena kami anggap itu tanaman sampingan, sehingga biji kopi yang ada jatuh ke bawah pohon kopi itu dan tumbuh di bawahnya, sehingga lebih kurang umur kopi, biji kopi itu tadi yang sudah tumbuh lebih kurang tingginya 30 cm, itulah yang kami ambil jadi bibit, dan itu kami tanam di lahan jeruk kami yang sudah kena hama tadi, yang tidak dapat lagi memberikan penghasilan atau memenuhi kebutuhan hidup kami, sehingga kami menanam kopi dengan jarak 3 meter setiap pohon kopi. Bagaimana pemeliharaan kopi yang Ibu lakukan agar kualitasnya sesuai dengan keinginan Ibu? Pemeliharaan kopi yang sudah kami tanam pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, kopi itu tumbuh dengan apa adanya, artinya tidak ada pemeliharaan, karena di lahan jeruk yang tidak menghasilkan itu, kopi itu ditanam dan tanaman jeruk yang tidak menghasilkan tadi, sebelumnya kami memberikan pupuk dan tanah gemuk atau pupuk kandang. Nah, dari pupuk kandang dan pupuk kimia yang kami taburkan ke pohon jeruk yang sudah tidak menghasilkan itu, kopi ini tumbuh subur selama umur lebih kurang 3 tahun. Dan pada saat itu sudah mulai kopi ini mulai berbunga, dan dari bunga itu sudah menjadi buah dan bisa dipanen di saat sudah buahnya masak atau matang berwarna merah. Bagaimana produksi kopi yang Ibu budidayakan? Apakah sesuai seperti yang Ibu inginkan?
panen kopi yang sudah masak dalam jumlah 150 batang kopi yang ditanam, bisa kami dapatkan lebih kurang 250 kg di saat panen rayanya. Bagaimana cara Ibu memasarkan hasil produksi kopi? Jadi produksi kopi di saat buahnya sudah merah atau masak, biji kopi itu kami panen. Nah, setelah dipanen baru dimasukkan ke tempat penggilingan kopi untuk memisahkan antara kulit kopi dan biji kopi. Setelah bijinya dipisahkan dari kulitnya, maka biji kopi yang sudah terpisah tadi direndam dengan air bersih selama 1 malam dengan tujuan untuk memisahkan atau membersihkan biji kopi itu dari gula yang ada dari zat gula yang ada di kopi itu, di biji kopi itu. Setelah gula yang ada di biji kopi itu tidak ada lagi atau sudah bersih, maka biji kopi yang sudah bersih dari gula itu dicuci kembali dengan air bersih sehingga dia tidak mengandung gula lagi, dan proses pengeringannya dijemur di matahari, di panas matahari sampai kering air. Setelah itu baru dijual ke tempat penampungan biji kopi. Kalau di Brastagi namanya itu tempat penjualannya adalah Tokeh Surbakti. Sekian video wawancara yang saya lakukan. Semoga informasinya dapat berguna bagi teman-teman dan saudara sekalian.